Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku, Nisa Ardila, mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Hari ini aku akan mempresentasikan hasil analisisku lengkap mengenai dua aplikasi investasi terbesar di Indonesia, yaitu Ajaib dan Bibit. Meskipun keduanya sama-sama aplikasi investasi, sebenarnya mereka bekerja di dunia yang berbeda. Ajaib berada di pasar saham, sedangkan Bibit mengelola investasi reksadana. Hari ini aku akan membahas cara sistem kerjanya dari belakang layar, alur end-to-end, keamanan data, sampai kelebihan dan kekurangannya. Oke, memasuki apa itu Ajaib. Jadi, teman-teman, Ajaib adalah aplikasi sekuritas yang memungkinkan kita membeli dan menjual saham di Bursa Efek Indonesia. Melalui Ajaib, investor itu bisa mengakses ratusan saham, melihat grafik, membaca informasi fundamental, dan melakukan transaksi langsung ke bursa. Ajaib ini dibuat agar proses investasi saham mudah dan dipahami oleh generasi muda dan pemula. Lalu selanjutnya itu Bibit. Ya, Bibit. Jadi kalau Bibit itu sama-sama aplikasi investasi, namun aplikasinya adalah namun investasinya adalah reksadana. Nah, itu berbeda dengan Ajaib yang menuntut investor itu lebih memilih saham satu persatu. Di Bibit ini kita membeli paket investasi yang sudah dikelola oleh manajer investasi profesional. Karena sifatnya otomatis, Bibit ini cocok untuk investor pemula dan orang yang ingin investasi tanpa perlu melakukan analisis harian. Oke, kita bahas satu persatu kali ya. Kita bahas dimulai dari aplikasi Ajaib dulu. Sebentar, kayak Ajaib dulu. Nah, teman-teman, ternyata untuk menggunakan Ajaib, kita harus melalui proses registrasi dan verifikasi identitas lengkap. Mulai dari email, nomor telepon, unggah KTP, selfie, verifikasi biometrik, sampai tanda tangan digital. Nah, semua proses ini mengikuti standar AML dan KYC untuk memastikan identitas kita itu cocok dengan database nasional. Nah, setelah itu, Ajaib membuka RDN atau rekening dana nasabah di bank kustodian seperti BCA atau Mandiri, serta membuat SID, singkatan dari Single Investor Identification. Lalu itu dari KSEI. Nah, setelah kedua identitas ini aktif, barulah kita bisa bertransaksi di pasar saham. Selanjutnya, top up ke RDN. Nah, untuk top up-nya itu untuk top up atau deposit itu tidak pernah masuk ke langsung aplikasi Ajaib. Semua dana yang masuk ke RDN itu berada di bawah pengawasan bank kustodian, bukan perusahaan sekuritas. Bank ini akan memberi notifikasi ke KSEI dan Ajaib bahwa dana sudah diterima dan dana itu siap dipakai untuk membeli saham. Dengan sistem ini, dana investor tetap aman meskipun terjadi masalah pada perusahaan sekuritas. Oke, selanjutnya kita menganalisis pemilihan saham. Nah, kita tuh sebelum membeli saham, Ajaib itu menyediakan berbagai fitur analisis untuk membantu investor. Ada Ajaib Score yang fungsinya itu untuk menilai resiko, valuasi, dan momentum. Ada pula data fundamental seperti PER, PBV, ROE, hingga analisis berita dan corporate action. Nah, fitur ini tuh membantu investor pemula agar tidak asal ikut tren, melainkan memahami kondisi saham yang mereka beli. Selanjutnya, next, eksekusi transaksi saham. Oke,
Ketika kita menekan tombol beli atau jual, Ajaib itu mengirimkan order ke sistem internal broker, lalu seterusnya ke JATS, Jakarta Automate Trading System. Nah, di sistem inilah order kita dipasangkan dengan order investor lain. Jika harganya cocok, order kita match dan transaksi itu berhasil. Setelah transaksi berhasil, proses penyelesaian dilakukan dengan sistem T+2. Artinya saham baru benar-benar masuk ke rekening efek ketika 2 hari kemudian. Untuk penyimpanan saham, saham yang kita beli itu disimpan di KSEI melalui subrekening efek, bukan disimpan oleh Ajaib. Artinya, meskipun Ajaib sebagai perusahaan mengalami masalah, saham kita aman karena penata usahaannya itu dilakukan oleh lembaga resmi negara. Inilah kenapa sistem eh, pasar modal di Indonesia itu cukup aman, teman-teman, buat investor. Lalu untuk penarikan dana, ketika kita mau jual saham, dana kita itu tidak langsung masuk ke rekening pribadi, teman-teman. Di dana kita itu akan masuk dulu ke RDN pada hari kedua setelah transaksi sesuai aturan T+2. Barulah setelah dana berada di RDN, kita bisa narik dana itu ke rekening bank pribadi kita. Oke, selanjutnya kita menganalisis kelebihan dan kekurangan dari Ajaib ini. Ajaib ini tuh punya sejumlah kelebihan, yang dimana itu pendaftarannya cepat, fitur analisisnya lengkap, transaksinya cepat, dan edukasinya itu banyak gitu ya, melimpah. Nah, karena berinvestasi di saham itu resiko fluktuasinya tinggi, seperti yang kita ketahui, investor itu perlu memahami analisis sebelum membeli saham, dan juga tidak bisa cair secara instan karena prosesnya tadi, yaitu T2+. Selanjutnya kita bahas tentang aplikasi bibit. Untuk aplikasi bibit ini, proses registrasinya juga menggunakan verifikasi KTP, selfie, biometrik, dan pemeriksaan identitas. Namun, bibit itu tidak membuka RDN karena uangnya itu reksadana tidak melalui rekening sekuritas. Bank reksadana itu disimpan di bank kustodian, bukan di bibit. Inilah yang membuat reksadana menjadi instrumen yang aman dan transparan. Oke, lalu ke profil resiko. Sebelum berinvestasi, bibit akan mendeteksi dulu profil resiko kita menggunakan robo advisor. Nah, robo ini menilai usia, penghasilan, pengalaman, toleransi resiko, dan tujuan keuangan. Hasilnya, investor itu dikategorikan menjadi konservatif, moderat, atau agresif. Nah, dari situ bibit bisa memberikan rekomendasi reksadana yang paling sesuai. Nah, perlu diketahui bahwa robo advisor ini merupakan salah satu fitur yang ada di bibit. Oke, selanjutnya pembelian unit reksadana. Ketika kita mau membeli reksadana di bibit, dana itu langsung dikirim ke bank kustodian melalui e-wallet. Mohon maaf, melalui e-wallet, virtual account atau KRIS. Manajer investasi kemudian mengalokasikan dana kita ke instrumen tertentu sesuai strategi reksadana. Bisa pasar uang, obligasi, atau saham. Investor kemudian menerima unit penyertaan dan nilai unit ini berubah mengikuti kondisi pasar. Selanjutnya, pengelolaan dana manajer investasi. Dana investasi itu sepenuhnya dikelola oleh MI atau maaf, manajer investasi profesional.
Mereka menganalisis pasar, membeli dan menjual aset, serta menjaga portofolio tetap optimal. Ketika investor ingin mencairkan reksadana, MI ini menjual sebagian aset dari dana dikirim kembali ke bank kustodian ke rekening pribadi dalam 1 sampai 3 hari kerja. Memasuki kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Bibit. Bibit itu tentu punya banyak kelebihan untuk pemula. Modalnya yang kecil, resikonya yang rendah, pengelolaannya otomatis, dan dana aman di bank kustodian tentunya. Namun, returnnya tidak setinggi saham, dan pencairannya itu butuh beberapa hari. Kalau dibandingin sama Ajaib, cocok untuk investor aktif yang suka memilih saham sendiri. Nah, kalau Bibit ini cocok untuk investor pasif yang ingin stabilitas jangka panjang. Kita bisa lihat juga di sini aku udah bikin perbandingannya antara ajaib dan saham, ajaib saham, lalu bibit itu reksadana. Di sini kita bisa lihat aspek regulatornya untuk ajaib itu dari OJK, IDX, KSP, KSFI, dan KPEI. Untuk eh, bibit, bibit reksadana itu dari OJK saja. Kita juga bisa dilihat di sini waktu pencairannya. Untuk ajaib itu T+2, kalau bibit itu 1 sampai 3 hari. Kita juga di sini bisa lihat bahwa modal awalnya itu untuk ajaib itu menengah ya, menengah. Nah, kalau bibit ini mulai dari 10.000 aja, teman-teman. Terus juga untuk keuntungan, ajaib ini bersifat tinggi, namun untuk bibit ini menengah karena ya resikonya juga nggak setinggi, maksudnya fluktuasinya juga tidak, resikonya juga tidak terlalu tinggi gitu ya untuk bibit. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan hasil analisisku mengenai aplikasi investasi tersebut, dimulai dari Ajaib dan Bibit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.